Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan yaitu dampak merokok. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yaitu ada Nanda Prianto, saya sendiri, ada Randy Andrianto, Dimas Imam Prayogo, Muhammad Fadriansyah, dan yang terakhir Ragi Nur Muhammad. Sebelum mengetahui dampaknya, penting bagi kita untuk mengetahui sejarah rokok. Pada dasarnya, rokok bukanlah budaya Indonesia. Sejarah ini dimulai ketika rokok baru masuk ke Indonesia Utara sekitar 200 tahun lalu yang dibawa oleh penjajah Belanda. Kala itu VOC yang memiliki peran besar dalam perkembangan dan perluasan rokok di Indonesia Utara. Pada masa itu, rokok sudah menjadi budaya Amerika dan Eropa dan permintaan rokok pada perdagangan internasional sedang meningkat. Oleh sebab itu, Indonesia menjadi salah satu produsen sekaligus penjual tembakau dari hasil tanam paksa yang dilakukan oleh VOC kepada rakyat Indonesia. Saat itu VOC membuka lahan tembakau di beberapa daerah dengan menerapkan tanam paksa pada tahun 1840. Di bawah perintah Gubernur Jenderal Van den Bosch, lahan-lahan tersebut berada di daerah Kediri, Keduh, Klaten, Kudus, Pati, dan Deli. Di tahun 1860, VOC kembali membuka lahan di Madura dengan menggantikan lahan tebu menjadi lahan tembakau karena dianggap lebih menguntungkan. Perkembangan ini terus bergulir dari waktu ke waktu seakan tiada hentinya. Pada tahun 1910, VOC membuat kebun tembakau besar sekaligus balai penelitian di daerah Besuki, Situbondo, dan Jawa Timur, hingga banyak masyarakat setempat dipaksa meninggalkan kampung halamannya untuk hanya bekerja di tempat tersebut. Seiring berjalannya waktu, perkembangan rokok di Indonesia mulai dikenal dengan rokok kretek. Hal ini didasari oleh campuran daun tembakau dengan cengkeh yang setelah itu dilinting dengan kulit jagung kering. Pemasaran pertama rokok kretek terjadi pada tahun 1913 dengan merek Kodok Mangan Ulo yang kemudian berganti menjadi Cap Bal 3. Sejak saat itu, banyak perusahaan dan pabrik rokok kretek bermunculan. Beberapa di antaranya Jangkar, Gunung Kedu, Tebu, dan Cengkeh, Sukun, Padi, Manggis, hingga Jarum yang resmi didirikan pada tahun 1951. Menurut data WHO, jumlah perokok di Indonesia pada tahun 2020 mencapai lebih dari 30% total populasi. Hal ini tidak lepas dari anggapan masyarakat mengenai rokok sebagai bentuk keakraban. Selain itu, harga yang murah serta ketersediaan barang sekaligus iklan yang begitu banyak membuat masyarakat semakin sulit meninggalkan barang ini. Oleh sebab itu, permasalahan rokok sudah menjadi masalah utama oleh masyarakat Indonesia sendiri karena yang dampaknya tidak hanya menyerang kesehatan fisik manusia, tetapi kepada kesehatan lingkungan hingga berpengaruh kepada pendidikan di Indonesia. Menurut Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat 20 kandungan dalam sebatang rokok. Bukan hanya itu, bahan kimia lainnya seperti nikotin, tar, sianida, dan formaldehida atau bahan penguat mayat yang menjadi komposisi pada rokok. Tetapi cukup disayangkan, dari banyaknya bahan kimia berbahaya di atas, hanya 2 bahan kimia yang dicantumkan pada bungkus rokok, yaitu nikotin dan tar. Oleh sebab itu, segala jenis rokok tidak akan jauh berbeda mengenai komposisinya. Sehingga ketika banyak pertanyaan bermunculan mengenai manakah jenis rokok yang berbahaya, baik rokok ketek atau filter, maka hal itu sudah tidak relevan karena seluruh jenis rokok jelas sama bahayanya dan tidak ada yang lebih baik untuk dikonsumsi. Akibat buruk kebiasaan merokok bagi kesehatan telah banyak dibahas. Hasil penelitian di Inggris menunjukkan bahwa kurang lebih 50% para perokok yang merokok sejak remaja akan meninggal akibat penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok telah terbukti berhubungan dengan kurang lebih 25% jenis penyakit dari berbagai macam organ tubuh manusia. Penyakit tersebut antara lain kanker mulut, esofagus, faring, laring, paru, pankreas, kandung kemih, dan penyakit pembuluh darah. Merokok merupakan penyebab utama 87% kematian akibat kanker paru. Penyakit yang berhubungan dengan merokok sebagai akibat langsung dari merokok atau diperburuk keadaan dengan merokok, yaitu 1. Penyakit jantung koroner. Merokok dapat menaikkan tekanan darah dan mempercepat denyut jantung sehingga pemasokan zat asam kurang dari normal yang diperlukan oleh jantung agar berfungsi dengan baik, sehingga hal tersebut memberatkan tugas otot jantung. Yang kedua,
trombosis koroner atau serangan jantung. Dengan merokok dapat membuat darah menjadi lebih kental dan lebih membeku karena nikotin juga dapat mengganggu irama jantung yang teratur, sehingga kematian tiba-tiba karena serangan jantung lebih sering terjadi. Ketiga, kanker. Pada rokok, terdapat bahan kimia berbahaya yang bernama tar. Tar yang menjadi penyebab utama kanker, tumbuh mengganda dan tidak berhenti karena bahan kimia tersebut bersifat karsinogenik. Yang keempat, bronkitis atau radang tenggorokan. Dengan merokok, mampu membuat sistem pernafasan tidak bekerja sempurna karena terjadinya penyumbatan pada paru-paru. Pada masa lain, rokok juga menjadi sebuah awal dari pembentukan karakter, karena karakter dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu organis dan non-organis. Faktor organis dibentuk oleh faktor genetik yang dipengaruhi oleh kerja sistem organ seperti otak. Ketika bahan kimia berbahaya yang terdapat pada rokok sudah masuk ke sistem kerja pada otak, maka secara tidak langsung karakter seseorang juga akan menjadi rusak. Dikarenakan fungsi terdapat di sistem kerja organ tidak berjalan dengan baik, sehingga mempengaruhi cara berpikir dan emosional para perokok. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan share video kami ke berbagai jaringan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.